Hari ini saya Wayan Rina Deswi dikasih kepercayaan lewat koordinasi dan komunikasi yang baik sama Pak Wayan yang karyawan yang ada di PT Bali Maya Permai yang ada di Kabupaten Negara ini. Tentu penanaman bibit ini kita sudah lakukan kalau tidak salah setahun yang lalu. Nah di sini juga proses perawatannya sangat bagus, tanaman juga bisa dilihat ke samping ke sana, bisa dilihat bagus-bagus sekali teman-teman, hijau. Karena apa? Karena ini didukung oleh media yang baik dan perawatan yang baik secara kontinu yang dilakukan. Nah inilah manajemen perusahaan yang diterapkan ketika dalam berbudidaya sangat bagus juga. Karena antara manajemen juga dari cara berbudidaya ini harus betul-betul kita kolaborasikan sehingga mendapatkan sesuatu yang baik. Nah hari ini saya di tanggal berapa sekarang Pak Yan? 17. Di tanggal 17 ini mudah-mudahan 1 dan 7 itu adalah merupakan tujuan kita bagaimana mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah saya sendiri di sini akan berbagi untuk mengatur sulurnya karena berbagi pengalaman di tempat lain tanaman paneli itu tidak bisa berproduksi karena apa? Sulur terlalu padat dan juga kurang stressing. Nah karena ini MDPL rendah, mudah-mudahan di umur 1,5 tahun nanti ini sudah belajar berbunga teman-teman. Nah caranya tentu saya langsung Bapak ya perhatikan ya Bapak semua di sini. Nanti sulur jangan digawangkan semua seperti ini ya Pak ya. Nah ini kan ada yang begini Pak ya. Nanti Bapak kasih dia turun ke sini ya Pak ya. Tapi jangan menyentuh ya Pak ya. Jangan menyentuh. Bapak kasih langsung naik ke sini. Naik ke sini, Bapak biar gitu posisinya Pak ya. Ya, tegang. Nanti dari sana juga ke sana. Akhirnya apa? Tidak menempel semua di sini. Jangan sekali-sekali lagi dikasih menempel karena di beberapa video teman-teman yang buat YouTube dan lain sebagainya, semua sulur dikasih nempel di sini sangat rimbun, tidak mau berbuah Pak. Ya, ini yang menjadi catatan. Makanya kemarin Pak Wayan menghubungi saya lewat video call dan juga WA. Saya tidak bisa kasih karena ini harus praktek di lapangan Pak. Nah nanti Pak, ketika kurang lebih karena MDPL-nya rendah, lagi 1 atau 2 bulan, Bapak usahakan ini dipotong semua ya Pak pucuknya. Nah dipotong pucuk untuk stressing. Bapak-bapak di sini saya yakin sudah punya ilmunya, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga. Ini ya Pak ya, ya dibersihin ya, dibersihin. Ini semua dibersihin. Nah nanti Bapak kalau ada waktu ya Pak Wayan ya, ini kan mungkin 1, 2, 3 hari Pak. Ini kan sudah keluar airnya, sehingga proses sulur ini akan menjadi sebuah penuaan. Nah kalau bisa nanti lagi 3 harinya dipotong lagi, biar keluar lagi airnya ya, sehingga ini akan proses penuaan ya. Maka potensi akan mengeluarkan bunga Pak nggih. Nah, akan mengeluarkan bunga ini dibersihin seperti ini ya, nggih. Nah ini semua saya bagikan dari pengalaman saya tentunya. Untuk memberikan kepastian daripada ini berhasil dan tidaknya, nanti kita tunggu waktunya Pak ya. Karena kalau saya bercerita untuk memberikan kepastian, walaupun saya ada pengalaman, tentu saya tidak bisa karena manusia tidak ada yang sempurna ya Pak ya. Jadi saya catat di Facebook saya, di YouTube ini, saya berbagi sesuai dengan pengalaman saya. Yang pasti tanaman ini kalau di tempat yang lain pasti berbuah ya. Mudah-mudahan di tempat ini berkat dengan hati, dengan perasaan dijaga jadi baik. Nah Pak, nanti usahakan jangan banyak yang begini Pak ya, yang menumpuk-menumpuk ini, karena ada beberapa permasalahan ketika sulur menumpuk-menumpuk sini, tidak mungkin dia akan ngeluarin bunga di sini Pak, karena proses fotosintesis juga tidak sempurna, sehingga paneli itu ngeluarin bunga bukan yang di tempat-tempat yang tersembunyi begini. Saya bisa jamin ya, tidak ada nanti bunga paneli yang akan keluar di sini Pak, nggak ada Pak. Dia akan cenderung keluar di tempat-tempat yang kena sinar matahari seperti ini. Jangan terlalu banyak yang seperti ini ya Pak ya. Makanya saya kasih tahu, nanti ada yang banyak nggak Pak, ini biar agak contoh. Ada yang banyak. Kita buka dulu ya Pak ya. Ada yang banyak. Nah, ini banyak juga. Yang banyak ntar ya. Ini banyak. Ya, nah ini. Nah ini kan panjang ya Bu. Ya. Nah kayak ini saya buka dulu ya Pak. Ya, betul. Buka-buka aja Pak. Potong aja Pak. Nah, kalau kenapa harus turun Pak, tidak harus ke sana? Biar ada istilahnya penyendatan nutrisi Pak ketika dia nanti agak melekuk ini Pak ya. Kan agak melekuk dia, otomatis juga akan ada tersendat di sini. Makanya nanti ini kalau panjang ya. Nah nanti biar begitu dia posisinya Pak ya. Nah ini anggap ini udah sampai, tapi jangan nyentuh, nanti dibeginiin Pak. Nah akhirnya nanti yang dikasih sana, yang kasih sana kayak di sini kayak kita jemur pakaian Pak.
Nah, paham ya Pak ya? Ya, Kalau kita jemur pakaian yang di sana kena, yang sana, yang di tengah ini tidak mungkin kan ngeluarin bunga Pak. Yang ngeluarin bunga nanti yang di sisi. Buktikan bicara saya. Di sini sama yang sini. Ya, digantung. Jangan ada yang sampai nempel banyak-banyak Pak. Terus Nah. gantungan ini Pak, Apa? kita ikat sama? Nah, boleh diikat Pak begini ya Pak ya. Nah, Ya, ini. enggak apa-apa. Nah, Ini sekaligus sudah langsung stressing ya, dia. ya. Nanti gitu ya Pak ya. Nah, ini ikatnya Pak. Biasanya agak nekuk dia sedikit, biar otomatis stressing begitu ya Pak ya. Agak nekuk tapi jangan dipaksa karena ini kan patah Pak. Ya, Karena benar. subur sekali Ya, ya. ya. Kayak gini aja dah Pak ya. Ya kayak gini. Tapi jangan sampai menumpuk-numpuk sekali. Ingat dibersihin semua ini. Nah, kalau sudah ada yang seperti itu Pak, usahakan yang nikung-nikung seperti ini ya. Ini di bawah yang ada, memang harus ada sulur yang kayak begini ada Pak ya. Yang jelas mereka kalau yang boleh ditumpuk, yang di sini kan tidak akan keluar bunga. Tapi ketika contohnya begini Pak ya. Kalau ini diterangkan di lewat WA kan nggak bisa Pak. Langsung di Nah, lapangan. nah begini Pak ya. Nah kalau ini yang di sini nanti kan tidak ngeluarin bunga ya Pak. Kalau yang di sini kan. Nah ini di atasnya boleh ke sini menjalar boleh. Nanti ini kan potensi dia ngeluarin bunga Pak. Seperti di YouTube dia ya. Pokoknya dia biar kena sinar matahari ya. Itu intinya untuk hari ini yang kasih untuk bagaimana untuk stressing hanya. Nanti ingat ini Pak ya, dibersihin ya akarnya. Nah perhatikan juga Pak kalau ada lahan Pak, jangan sampai sulur ini terlalu banyak. Karena paneli cenderung kalau sulurnya banyak, dia cenderung ke pertumbuhan Pak, ke masa pembungaan. Kadang-kadang jarang sulur aja yang lebat ya. Ini harus ada Berarti pemotongan. kalau kondisi seperti ini udah waktunya. Ya di ini stressing, Pak, ya? sebenarnya sih kalau lihat dari umur sih belum, tapi kan harus di awal kita kasih tahu seperti ini kan. Kalau tidak nanti kan terlambat sehingga kadang-kadang 1 tahun kita Waktunya tidak memang sudah bisa. Ya ini kan kita melakukan uji coba Pak. Ini harus dicatat ya Bapak-bapak. Kita hal ini melakukan uji coba karena di MTPL rendah biasanya 1,5 tahun ada yang belajar. Walaupun nanti ini berbunga Pak, yakin kalau umur tanaman belum. Nah, Bapak-bapak semua di sini sebagai penjaga kebun di sini dan dipercaya oleh PT Bali Maya Permai, tentu saya juga sampaikan untuk bagaimana merawat kelembaban media ya. Bapak Ibu di sini nanti ini gulmanya ini lebih baik dicukur ya. Jangan dibersihin digituin nanti stressing dia, ini akar-akar ini akan bisa infeksi, maka nanti bisa aja ada pembusukan. Ya, ketika akar ini terganggu, nanti tanaman kita bisa mati masif semua. Karena nanti akan muncul yang namanya fusarium ya. Kalau yang di sini boleh dibersihin, kalau bisa ini agak dalam biar pas hujan ya. Pas hujan ini cepet airnya ya Pak ya. Kalau yang di sini jangan hanya digunting begitu aja ya. Kayak gunting, kayak gunting begitu aja ya. Kenapa gulma di sini dipertahankan untuk menjaga kelembaban? Karena di sini MDPL-nya rendah ya. Ketika MDPL rendah, kita terlalu gundul di media ini, nanti akar paneli akan bermasalah, dia akan kepanasan ya. Nah memang nanti saat-saatnya kalau sudah mulai masa stressing di atas ya Pak ya, ini agak tipis di sini, biar dia kena lebih banyak sinar matahari, biar agak stres tanaman kita. Karena panel ini kalau tidak stres dia tidak akan mengeluarkan bunga Pak, dia langsung ke pertumbuhan saja ya. Ibarat manusia, saya tahu sedikit filosofi mungkin karena paneli yang ngasih tahu. Orang-orang yang lebih bisa meningkatkan produksi dalam hidupnya mereka yang biasa mendapatkan sebuah tekanan ya. Maka jangan pernah kita takut dengan tekanan. Kita terkadang juga tidak dihargai dan lain sebagainya, itu hal yang biasa karena dengan kita pernah tidak dihargai, kita pun akan bisa memiliki rasa, maka ketika kita jadi orang besar kita akan menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Jangan sampai kita lewatkan kesempatan itu. Walaupun kita menjadi petani, kita jadi pekerja juga di sini, ada Pak Wayan dan Bapak-bapak semua di sini. Marilah kita bangun konsep hidup menjaga sebuah keseimbangan. Karena kalau kita cerita masalah duit, uang memang penting dalam hidup ini. Tapi ketika kita sudah banyak duit, maka duit tidak bisa menyelamatkan hidup kita. Karena kalau darah bisa kita beli dengan uang, tapi kalau nyawa tidak bisa beli dengan uang. Maka hargailah hidup ini dan kita rawat tanaman ini. Ketika tanaman ini juga hidup, kita pun secara tidak langsung akan dapatkan vibrasi dari tanaman ini. Kita juga akan didoakan berbuah kesehatan Pak ya. Itu apapun pekerjaan kita jangan pernah minder dengan orang-orang kaya, dan kita juga jangan berkecil hati. Kenapa demikian? Karena hidup kita dalam proses masing-masing. Kalau kita bisa berpikir yang tenang, nah merawat tanaman ini dengan tenang, sungguh tenang Pak,
nanti suatu saat Bapak purna tugas di sini, Bapak punya ilmunya, ya Pak Yan. Di sini juga saya tidak hanya berbagi ilmu budidaya, bagaimana juga pekerja-pekerja ini tetap memiliki sebuah semangat hidup untuk bagaimana bertahan sehingga kelak nanti diputus kerja oleh perusahaan ini kita juga sedikit punya skill untuk berbudidaya paneli, Bapak Ibu ya. Nah itu yang motivasi. Mudah-mudahan kerjasama saya dengan PT Bali Maya Permai. apa namanya? Bali Maya Permai. Bali Maya Permai ini merupakan sebuah percontohan di mana juga perusahaan-perusahaan itu tidak hanya mempekerjakan anak buahnya, tapi bagaimana juga memberikan bimbingan teknis tentang budidaya, baik pisang yang ada di tempat ini sangat luar biasa, karena ini sebuah konsep kehidupan yang dijaga dengan harmonis. Karena manusia dengan manusia itu adalah bagaimana kita memperlakukan pekerja dengan mengasih penghasilan yang sesuai dengan kerjanya, tapi bagaimana manusia harus meningkatkan kehubungan kita dengan lingkungan, salah satunya kita buat suasana hijau ya Pak Yan ya. Betul. Seperti menanam pisang, paneli dan lain sebagainya. Terlepas daripada kita, negara kita adalah memiliki undang-undang yaitu yang berdasar negara Pancasila bahwa ketuhanan yang utama ya. Ketika kita berbahasa ketuhanan maka di mata Tuhan kita sama, maka wajiblah kita berbagi, hargai orang-orang yang memang tulus ikhlas untuk bagaimana memberikan sebuah ilmu sehingga bisa ditelaah oleh banyak orang. Oke, next.